Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa mengikuti kegiatan perkuliahan online, perkuliahan daring. Semoga dengan kegiatan ini meskipun tidak begitu maksimal, tetap bisa kita maksimalkan, teman-teman. Dan pada intinya dan pada prinsipnya, perkuliahan yang mungkin hanya bisa kita dapatkan beberapa persen, mungkin 25%, bisa kita maksimalkan dengan usaha kita sendiri, dengan mengakses beberapa literatur dan referensi yang berhubungan dengan mata kuliah ini. Oke teman-teman, sebelumnya sudah pernah saya sampaikan bahwa mata kuliah ini merupakan bagian dari mata kuliah praktikum. Jadi langkah penting yang perlu kita ketahui di sini adalah langkah teknis. Jadi mungkin sebelum-sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa teori terkait auditing pendidikan ini, terkait audit dalam lembaga pendidikan. Namun beberapa hal yang perlu kita ketahui adalah langkah teknis. Jadi langkah teknis itu juga merupakan bagian dari praktik seperti itu. Jadi tidak harus kita terjun ke lapangan sebagai asesor, sebagai dengan magang seperti itu ya, tapi dengan mengetahui prinsip-prinsip dasar dan langkah-langkah teknis secara konkret itu juga masuk bagian dari prakteknya, kegiatan praktik. Oke teman-teman, pada materi kali ini kita akan membahas tentang auditor eksternal. Siapa itu auditor eksternal dan apa saja tugas dan tanggung jawabnya. Sebelumnya sudah pernah saya jelaskan berkali-kali ya teman-teman ya, bahwa auditor, perbedaan antara audit internal dan eksternal itu ada pada auditornya. Jadi auditor internal ya termasuk juga pelaksanaannya seperti itu, cuman untuk yang lebih yang lebih jelas di situ arahnya itu ada pada yang lebih konkret, itu ada pada auditornya. Jadi untuk internal auditornya itu dari lembaga yang dibentuk khusus atau tim khusus oleh lembaga pendidikan itu sendiri, bisa dari lembaga penjaminan mutu misalnya, atau dari ada tim khusus yang memang dibentuk oleh kepala sekolah, staf dan lain sebagainya itu. Dan untuk eksternal, ini yang penting, untuk eksternal auditor eksternal itu audit eksternal itu dilakukan oleh badan khusus yang menangani tentang sistem penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan, baik itu dari tingkat bawah, tingkat menengah, sampai tingkat atas, sampai dengan perguruan tinggi. Jadi yang dimaksud dengan auditor eksternal di sini adalah badan akreditasi nasional, baik itu sekolah, madrasah ataupun perguruan tinggi seperti itu. Mengenai apa saja mekanisme pelaksanaan akredit, atau begini ya, lebih mudahnya itu audit eksternal itu lebih pada kegiatan akreditasi, kegiatan komparasi fakta dengan realita yang berdasarkan instrumen yang memang sudah dibentuk dan dibuat oleh tenaga profesional di bawah Badan Akreditasi Nasional. Oke teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan tugas dan fungsi, tugas pokok tupoksi dari seorang auditor eksternal di sini. Ini hanya fokus pada tugas dan tanggung jawabnya saja. Nanti mengenai proses pelaksanaan bisa teman-teman baca sendiri, karena ini ada buku pedoman, ada 96 halaman di sini ya. Ini lengkap pedoman akreditasi. Kalau kalian baca ini, saya yakin 100% kalian mampu tidak hanya memahami materi auditing pendidikan, tapi juga mampu menjadi asesor seperti itu. Ini panduan ini untuk akreditasi nasional sekolah atau madrasah. Ada juga nanti untuk akreditasi perguruan tinggi
Semuanya hampir sama, hanya beberapa saja yang berbeda karena perbedaannya itu mencakup langkah teknis. Kalau di sekolah ya sekolah atau lembaganya itu, kalau di perguruan tinggi di situ ada prodi, di situ ada fakultas, dan di situ juga ada universitas. Di situ perbedaannya, dan juga ada beberapa perbedaan yang lain, nanti bisa kita lihat dari perbedaan-perbedaan itu. Oke teman-teman yang berbahagia, ini bisa kita lihat ya di sini tentang apa saja daftar materi, bukan daftar materi ya, daftar langkah teknis lah istilahnya itu. Ini ada beberapa kerangka teorinya. Akreditasi itu apa, cara kita mau memahaminya itu bagaimana, manfaatnya itu apa, kemudian sistem akreditasi itu bagaimana. Ini nanti bisa ada prinsip dasar, kemudian mekanisme alur kerja, termasuk teman-teman untuk pemateri berikutnya terkait pelaksanaan akreditasi dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan buku panduan ini biar lebih real ya. Jadi jangan terlalu mengambil referensi dari literatur yang arahnya lebih jauh ya lah, lebih jauh, tidak mengarah pada langkah ini. Oke. Kemudian di sini ada manajemen organisasi, tata kelola. Ini lengkap semuanya, ini profesionalisme, akuntabel, keadilan, komprehensif, semuanya lengkap di sini. Di sini ada juga Badan Akreditasi Nasional mengenai tugas dan wewenang ya, tugas dan kewenangan. Ini nanti bisa kita jelaskan di sini halaman 34 ini. Kemudian Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah. Ini untuk ya provinsi ya istilahnya ya. Jadi unit pendukung, kemudian rekrutmen dan lain sebagainya. Oke, jadi begitu. Oke, bagaimana sebenarnya yang menjadi landasan pelaksanaan ini? Ini ada beberapa landasan hukum. Mungkin sebelumnya pada sudah pernah saya lihatkan artikel tulisan senior Cak Sulanam itu. Namun di sini banyak sekali sebenarnya ya. Ini ada sekitar 40 landasan hukum yang menjelaskan tentang akreditasi nasional, tentang sistem penjaminan mutu. Kalau yang kemarin itu ada hanya 6 atau 7, tapi itu lebih real pada sistem penjaminan mutu. Namun di sini juga ada 40 landasan hukum yang semuanya menjelaskan tentang sistem penjaminan mutu, tentang akreditasi seperti itu. Oke teman-teman, ini ada beberapa hal yang mungkin penting untuk kita sampaikan, untuk kita pahami. Ini implementasi dari peraturan pemerintah nomor 19 2005 yang diterbitkan Kemendikbud itu pada tahun 2012 tentang badan akreditasi begitu sekolah atau madrasah. Di sini ada pasal 1 ayat 2 ya. Dalam Permendikbud itu dinyatakan bahwa Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah itu adalah badan evaluasi mandiri. Jadi memang badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan jenjang pendidikan dasar. Jadi pada prinsipnya di situ adalah menetapkan kelayakan apakah sekolah atau madrasah yang saat ini berjalan dalam satuan lembaga pendidikan itu layak untuk menjalankan proses pelaksanaan pendidikan. Jadi itulah tugas dari Badan Akreditasi Nasional itu, untuk mengetahui layak atau tidak. Jadi jangan sampai di situ ada yang dirugikan, ada pengguna pendidikan yang tidak menikmati atau tidak mendapatkan layanan pendidikan yang layak, tidak mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan standar minimal. Artinya semuanya harus tersistem dengan rapi sesuai dengan indikator-indikator yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah seperti itu. Jadi di sini ada beberapa tugas dan kewajiban yang memang menjadi tujuan dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah itu. Yang pertama itu menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem akreditasi sesuai prinsip perbaikan mutu berkelanjutan secara nasional. Jadi ini yang penting ya untuk dipahami teman-teman ya. Jadi untuk mengembangkan sistem menetapkan kebijakan pengembangan sistem akreditasi sesuai dengan prinsip perbaikan mutu.
Jadi pelaksanaan akreditasi, evaluasi madrasah, evaluasi sekolah, atau termasuk di dalamnya adalah perguruan tinggi itu untuk mengevaluasi atau untuk memperbaiki sistem mutu yang berkelanjutan. Jadi mutu pendidikan ini terus dikembangkan dan ini selalu ada perbaikan ya. Tiap tahunnya mesti ada perbaikan, mesti ada evaluasi, kemudian ada rekomendasi, ada tambahan dan lain sebagainya. Karena pada prinsipnya 8 standar itu adalah 8 standar minimal dan penting untuk dikembangkan seperti itu. Kemudian di sini yang kedua merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi untuk diusulkan kepada menteri. Jadi tidak main-main ya, perangkat akreditasi itu bukan siapa yang buat, yaitu memang ada lembaga lembaga badan akreditasi yang memang sudah merancang sedemikian rupa, memikirkan sedemikian rupa tentang perangkat atau instrumen akreditasi yang memang sudah diambil dari beberapa indikator dari 8 standar nasional itu. Jadi itu sudah dipikirkan secara matang, sudah dibahas secara matang sehingga memunculkan beberapa butiran-butiran instrumen yang dijadikan sebagai bahan evaluasi kelayakan lembaga, kelayakan sekolah atau madrasah itu. Menetapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi ini jelas sekali sebagai badan akreditasi nasional itu adalah menetapkan kebijakan pelaksanaan, kapan pelaksanaan, penentuan jadwal dan lain sebagainya itu. Nanti lebih jelasnya pada proses pelaksanaan akreditasi dalam modul ini dijelaskan nanti ya. Minta tolong teman-teman yang bertugas untuk presentasi berikutnya mohon dibaca modul ini, dilihat. Nah, kalian bisa pelajari ini. Jadi langkahnya jangan terlalu teoritis, tapi langkahnya bagaimana bisa lebih praktis ya, seperti ini kan lebih praktis namanya, lebih real seperti itu pada proses pelaksanaan di lapangan. Kemudian yang keempat ini melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria dan perangkat akreditasi. Ini sebenarnya sudah sudah diinformasikan ya, ada link khusus yang ada link registrasi, di mana di sana itu dijelaskan tentang bagaimana kebijakan dari akreditasi ini ya. Coba bisa diakses, ada Badan Akreditasi Nasional itu di website resminya ya. Kriteria termasuk perangkat akreditasinya pun bisa kita akses di situ. Jadi kalau pengen lihat perangkat akreditasi atau instrumen akreditasi yang terbaru bisa kita akses. Jadi kalau pengen tahu nanti pada materi terakhir nanti akan saya kasih contoh instrumen akreditasi ya dari 8 standar nasional. Nanti akan saya lihatkan seperti apa bentuknya, proses penilaiannya, termasuk cara men-skor sehingga memunculkan angka atau nilai akreditasi A, B atau C. Itu bagaimana prosesnya, itu nanti ada aplikasi khusus yang memang diberikan untuk itu. Jadi sebenarnya itu simple sekali ya, untuk melakukan penilaian itu tinggal memasukkan setiap butir jawaban kepada aplikasi itu, pada akhirnya tinggal kita klik enter dan muncul nilai apakah itu A, B atau C. Oke teman-teman, kemudian merencanakan target akreditasi secara nasional berdasarkan prioritas kementerian. Jadi memang ya sesuai dengan kebijakan yang atau aturan dan landasan hukum yang memang sudah ditetapkan, seperti itulah. Kemudian mengevaluasi proses pelaksanaan akreditasi dan tindak lanjut hasil akreditasi ini penting. Jadi selain mengevaluasi kelayakan, mengevaluasi proses pelaksanaan itu juga melihat bagaimana pelaksanaan akreditasi itu memiliki tindak lanjut dan hasil. Jadi ada tindak lanjut, ada hasil, mungkin nanti ada istilah rekomendasi seperti itu. Membina dan mengevaluasi bahan provinsi kayak. Kemudian memberikan rekomendasi atas hal ini yang penting. Jadi proses pelaksanaan akreditasi itu tidak hanya melihat pada hasil pelaksanaan tapi juga memberikan rekomendasi. Rekomendasi apa saja yang penting untuk dievaluasi, apa saja yang penting untuk dibenahi, apa saja yang penting untuk diperbaiki pada proses pelaksanaan itu. Itu juga menjadi tugas dan tanggung jawab dari Badan Akreditasi Nasional. Menertibkan sertifikat hasil akreditasi kepada satuan pendidikan jika memang sudah sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan kriteria yang memang sudah ditetapkan, maka Badan Akreditasi itu memiliki kewajiban untuk menerbitkan sertifikat hasil proses pelaksanaan akreditasi pada satuan pendidikan. Apakah
Jadi sistemnya itu proses pelaksanaan, kemudian rekomendasi, kemudian pelaporan, kemudian print out sertifikat hasil akreditasi. Cepat sebenarnya prosesnya. Kemudian melaporkan hasil akreditasi kepada menteri, ini jelas sekali ya. Jadi hasil akreditasinya bahkan hasil dan bisa kita akses di PD Dikti itu ya, PD Dikti pangkalan data. Kalau di perguruan tinggi ya PD Dikti, ada PD Dikti, bisa kita lihat di itu untuk melihat beberapa kualitas mutu pendidikan di di perguruan tinggi. Bisa kita lihat di situ untuk melihat akreditasi tiap-tiap prodi atau universitas di seluruh Indonesia. Kemudian melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait ya, maksudnya pemangku kepentingan yang terkait dengan kegiatan itu di tingkat nasional maupun internasional. Jadi memang harus ada kerjasama ya. Kalau di internasional mungkin nanti ada istilah ISO, itu artinya apa? Untuk mengevaluasi proses pelaksanaan itu juga harus ada koordinasi lah istilahnya, itu koordinasi, evaluasi juga peningkatan lah istilahnya. Kemudian melaksanakan ketetausahaan. Oke teman-teman, kita bisa lihat juga di sini di halaman berapa tadi itu, 34 ya, 34 kalau tidak salah, itu tentang mana ya, tugas dan kewenangan ya. Ini bisa dilihat di sini tugas dan kewenangan. Ini pusat ya, tapi meliputi menetapkan kebijakan, hampir sama dengan yang tadi itu ya, hampir sama dengan yang di atas tadi itu. Nanti lebih jelasnya bisa kalian secara detail, namun secara umum general tadi sudah saya jelaskan di halaman 7 ini tadi. Oke teman-teman, ini untuk yang madrasah ataupun di sekolah. Kemudian nanti bisa kita lihat beberapa tugas dan tanggung jawab di bagian universitas ya, hampir sama. Oke, nanti saya lihatkan sebentar ya. Oke teman-teman, di sini 2017 ya. Di sini ada pedoman pengelolaan akreditasi ya, pedoman asesor untuk perguruan tinggi. Ini teman-teman bisa dilihat di sini, ini lebih simpel ya. Ini dasar hukumnya, ini hanya ada 20 halaman. Ini ada kualifikasi. Kemarin sebelumnya sudah pernah saya jelaskan ini. Sudah pernah saya jelaskan di di materi-materi sebelumnya kalau nggak salah ini ya. Ini bisa dilihat di sini ada kode etik secara umum. Ini kode etik sebagai asesor, sebagai auditor eksternal untuk perguruan tinggi. Ini memahami tugas dan tanggung jawab sebagai asesor, memahami instrumen akreditasi, menyatakan secara tertulis bahwa ia bebas dari hubungan kerja, tidak memiliki afiliasi dengan program studi. Namun secara umum tugas dan tanggung jawab yang dijelaskan dalam peraturan pemerintah nomor berapa tadi itu, tahun 2018 ya tadi di atas itu juga menjadi pedoman ya, menjadi pedoman dalam pelaksanaan ini. Nah, jadi tidak hanya untuk tidak hanya untuk sekolah atau madrasah. Jadi pada prinsipnya 8 standar itu mencakup keseluruhan dari proses pelaksanaan satuan pendidikan, mulai dari tingkat bawah, menengah sampai dengan tingkat atas, seperti itu. Oke teman-teman, di sini yang kita lihat kembali kode etik. Ini dasar hukumnya, kualifikasinya bisa dilihat ini untuk perguruan tinggi. Kemudian di sini ini kode etik asesornya tadi itu, evaluasi kecukupan dan lain sebagainya. Oke. Kemudian menolak tugas akreditasi dari badan akreditasi perguruan jika pernah membantu program. Jadi tidak boleh sebagai asesor untuk melakukan kegiatan akreditasi pada lembaga atau program studi yang memang sudah pernah menjadi bagian darinya. Nggak boleh ada hubungan afiliasi dan lain sebagainya. Mendapatkan izin dari atasan langsung di institusi asal ketika akan melaksanakan tugas. Menolak tawaran untuk bertugas di program studi, nggak boleh sebagai asesor ditugaskan menjadi bagian dari staf atau apapun itu di
lembaga yang ditangani atau program studi yang ditangani, melaksanakan tugas assessment dalam koridor sebagai peer ya istilahnya itu, yang bekerja dan menilai secara objektif tanpa memandang reputasi program studi. Jadi harus proporsional ya, harus profesional dan proporsional, tidak boleh memandang bulu, tidak boleh, ya harus netral seperti itu siapapun lembaga itu. Tepat waktu pada setiap aktivitas, kemudian memperhatikan dan menerapkan tata krama sopan, ini yang penting, sopan santun ya, dan sistem nilai yang berlaku. Ini yang penting, harus sopan, harus santun, harus berintegritas, jujur, adil. Tugas dalam memberikan saran dan kritik yang membangun, jadi memberikan kritik yang membangun, tidak hanya marah-marah, tidak hanya menyalahkan, tapi juga memberikan solusi. Ya, nanti mungkin masuk pada bagian dari rekomendasi itu, bersedia menerima dan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh keberatan program studi yang diakses. Jadi kalau misalkan ada beberapa masukan dari program studi dari universitas, harus mendengarkan itu, menjaga kerahasiaan, ini yang penting. Jadi setiap informasi atau dokumen atau data yang berhubungan dengan akreditasi tidak boleh diakses secara umum. Maksudnya itu dalam proses pelaksanaannya itu tidak boleh terpublish ya, artinya itu rahasia. Jadi ada beberapa hal penting yang memang menjadi rahasia dan tidak boleh di share atau dipublish. Senantiasa meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundangan, termasuk standar-standar yang diberlakukan oleh badan. Kemudian yang dilarang itu menyampaikan pendapat pribadi, mengatasnamakan, tidak boleh berasumsi secara pribadi. Jadi harus berdasarkan atas dasar landasan hukum yang berlaku sesuai dengan apa yang memang sudah menjadi tugas pokok dan fungsi sebagai asesor. Mengambil keuntungan pribadi, ya ini yang perlu diperhatikan, tidak boleh mengambil keuntungan pribadi, keluarga, kelompok dari kegiatan akreditasi. Tidak boleh mentang-mentang sebagai asesor mau diajak ngopi, mau diajak ngopi gak apa-apa, tapi harus tetap profesional, menjaga prinsip integritas, kejujuran dan keadilan itu. Meminta atau menerima pemberian hadiah dalam bentuk apapun. Jadi tidak boleh menerima amplop yang tidak memiliki tujuan. Nah, itu yang rawan karena itu bisa merubah sifat seseorang. Jadi amplop itu memang selain itu membahagiakan seseorang, tapi itu juga membahayakan ya, mampu merubah pikiran seseorang, mampu merubah hati seseorang kalau tidak kuat iman ya. Kalau tidak kuat iman, kalau lemah iman ya, itu kata-kata itu preman pensiun itu siapa namanya itu, Saeb ya, miskin, pengangguran, dan lemah iman. Jadi lemah iman itu memang berbahaya. Miskin, pengangguran, kalau tidak lemah iman tidak akan melakukan itu. Kaya, tidak nganggur tapi lemah iman masih tetap melakukan itu. Jadi bahaya memang lemah iman itu, karena bisa merubah, karena dengan amplop yang sekian tebalnya misalnya nanti nilainya berubah, itu yang berbahaya karena itu akan merusak proses pelaksanaan. Jadi kalau tidak profesional, maka yang akan menjadi korban di situ adalah pengguna layanan pendidikan ya, pengguna atau penikmat pendidikan, siswa ya, termasuk orang tua dan orang-orang yang terlibat di situ juga akan menjadi korban ketidakjelasan lembaga pendidikan. Memalsukan atau terlibat dalam pemalsuan data informasi yang berhubungan dengan akreditasi, nah, ini berbahaya, siapapun itu tidak boleh untuk melakukan itu. Kemudian mengubah data informasi termasuk hasil penilaian telah diserahkan kepada badan akreditasi perguruan tinggi itu dirubah atau di apalah itulah ya. Kemudian ini ada evaluasi kecakupan, asesor harus memahami dengan baik usulan akreditasi, mempersiapkan pertanyaan yang atau hal-hal yang perlu untuk dikonfirmasi pada asesmen lapangan, melakukan koordinasi antar asesor. Ini bisa dibaca teman-teman ya. Ini asesmen lapangan asesor harus, saya rasa ini bisa bisa dipelajari. Ini tugas-tugas penugasan asesor ini sudah saya lampirkan di Google Classroom-nya, di bagian lampiran bisa teman-teman pelajari. Ini hanya saya ngasih pengantar dan
conclusion ya teman-teman, biar lebih mengarah pada pemahaman proses pelaksanaan akreditasi itu seperti apa, tugas dari asesor itu seperti apa, biar kalian itu punya gambaran bahwa proses pelaksanaan akreditasi seperti itu, punya gambaran paling tidak seperti itulah. Jadi tidak ngawang, kalian pernah belajar mata kuliah auditing pendidikan ini arahnya kemana, kalian sudah paham bahwa tujuan dari akreditasi pendidikan ini untuk menjamin mutu pendidikan di Indonesia. Proses pelaksanaannya itu ada dua. Yang pertama dilakukan oleh lembaga sendiri, itu namanya internal, dilakukan oleh badan akreditasi nasional, dilakukan oleh badan akreditasi itu namanya eksternal. Tujuannya untuk apa? Untuk menilai kelayakan, untuk mengevaluasi apakah satuan pendidikan ini sudah layak atau belum, apakah sudah sesuai atau belum. Dengan apa? Dengan standar yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dari 8 standar itu nanti akan muncul beberapa indikator dan beberapa butiran-butiran instrumen yang dijadikan instrumen penilaian. Oke teman-teman, saya rasa ini mewakili dari beberapa materi sebenarnya ini ya. Dari beberapa materi sebelumnya dan setelahnya juga nanti ada hubungannya dengan ini, karena memang secara teori materi ini, mata kuliah ini memang ada sistem pengulangan dan pengulangan biar lebih paham seperti itu. Nanti mungkin ini juga akan dijelaskan kembali ya pada materi berikutnya. Nanti mohon teman-teman untuk lebih memaksimalkan pedoman ini biar lebih konkret langkah pemahamannya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya Allahumma fiq lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.